Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ba'du. Sahabat santri, dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada sebuah bab yang sangat penting sekali bagi kita orang-orang yang masih menggeluti di bidang keilmuan, terutama khusus bagi para siswa, bagi para santri, bagi para murid di sekolah ataupun di pondok pesantren. Jadi kalau kita mencari ilmu, ya tujuannya kan tentu mencari ilmu atau biasa disebut dengan thalabul ilmi. Nah, dalam hal thalabul ilmi atau mencari ilmu itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan ada 6 syarat agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tentunya dalam proses mencari ilmu itu membutuhkan sesuatu yang penting dan itu merupakan syarat agar kita mendapatkan ilmu, agar kita berhasil dalam mencari ilmu. Nah, itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bukan di buku ini ya. Kalau ini Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada 6 syarat itu sampai dibuatkan syair ya. Ada syairnya, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyati ustadzin wa tuli zamani. Kalau diterjemah dalam bahasa Jawa itu alala tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bi bayani. Ana ta ndak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak critake kumpule kan dipertelo. Jadi ada 6 syarat dalam mencari ilmu agar kita dapat hasil dalam mencari ilmunya, dan akan disebutkan di dalam bait berikutnya. Nah, bait berikutnya dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Rupane limpat lobo sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, dari nazom ataupun syair itu yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'alim atau yang sudah dicuplik di dalam kitab kecil hafalannya anak-anak dalam pelajaran taklim yaitu kitab Alala. Di situ disebutkan ada 6 syarat agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tadi dzukain. Dzukain itu apa? Dzukain itu cerdas. Jadi orang yang memiliki kecerdasan, jadi syarat untuk mencari ilmu adalah memiliki kecerdasan. Nah, ini gimana maksudnya? Orang mencari ilmu itu biar cerdas, kok sudah harus memiliki kecerdasan? Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Syarat orang mencari ilmu itu harus cerdas. Jadi ketika anak itu sudah memiliki kecerdasan ilahiyah yang langsung dari Allah, itu misal ini standar minimal anak itu sudah bisa diberikan perintah atau anak itu sudah dapat menerima perintah dan melakukan perintah itu tidak salah. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang mudah saja. Ketika kita punya anak, ketika jenengan punya adiknya masih kecil, anaknya masih kecil, kemudian diperintah, "Dek, tolong belikan cabai, nanti sisanya silahkan beli jajan." Dia berangkat ke warung, pulang dia bawa cabai sesuai permintaannya, entah itu 1/4, setengah atau sekilo, tergantung permintaannya. "Dek, beli cabai 1/4 atau beli cabai setengah kilo atau beli cabai 1 kilo atau beli gula." Kemudian sisanya beli jajan. Kok dia pulang bawa cabai dan bawa jajan, berarti dia sudah bisa untuk diajar. Tapi kalau Dek beli gula sama beli jajan, kok dia pulang hanya bawa jajan, berarti dia belum termasuk dzukain tadi ya. Jadi belum bisa. Jadi memang dia belum nyambung. Jadi nyambung dulu anak itu agar bisa diajar. Karena fase anak itu kan beda-beda.
Ya, ada fase anak itu nyambung di usia sekian, ada di usia yang lebih kecil, ada usia yang lebih lanjut, lebih besar. Nah, itu seperti itu. Maka sebelum Bapak Ibu mengajarkan ilmu-ilmu yang agak memiliki penalaran, memiliki penangkapan yang agak susah, maka cek dulu anak itu bisa zukain atau tidak, sudah nyambung atau tidak, punya kecerdasan atau tidak, punya intelek atau tidaknya, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat. Jadi jangan asal ketika anak masih kecil belum nyambung kemudian dititipkan, Pak tolong ini ajarkan dia ngaji. Lah anaknya belum nyambung loh ini. Belum nyambung loh ini. Boleh saja seperti itu, akan tetapi itu hanya sebagai pembiasaan dia, mendisiplinkan dia ikut-ikut nimbrung orang yang ngaji, ikut nimbrung orang belajar, itu boleh, silahkan. Akan tetapi kalau mengharapkan anak itu langsung cerdas di usia dini ya jangan, karena orang itu tentu memiliki fitrah yang berbeda-beda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu wahirsin. Hirsin itu apa? Bersungguh-sungguh ya. Bahasa enaknya hirsin itu bersungguh-sungguh. Jadi kalau orang mencari ilmu, santri, siswa ingin dapat ilmu harus sungguh-sungguh. Gitu. Jangan hanya asal suruh berangkat ngaji, masa bodoh, kemudian di pulang ke rumah tidak diajarkan apa-apa, ataupun di pondok hanya tidur, tidak ada kesungguhan, tidak mau murojaah, tidak mau deres, tidak mau sinau, tidak mau belajar, itu percuma. Karena itu harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh pertama berangkatnya, sungguh-sungguh mengikuti pelajarannya, sungguh-sungguh dia mengulasnya, menderesnya, sinaunya, kemudian belajarnya di rumah ataupun di asramanya, dia harus belajar yang sungguh-sungguh. Jadi itu yang kedua, harus bersungguh-sungguh. Ini bagi anak yang mondok tentu ada yang ngasuh ya. Di asrama sudah ada yang ngasuh. Tapi bagi anak yang ngalong ataupun yang pulang ke rumah, tolonglah orang tuanya itu yang ngasuh dia, yang membimbing dia agar bersungguh-sungguh di rumah juga, mau deres, mau belajar, mau menghafalkan kalau dikasih hafalan. Seperti itu. Ini yang terjadi seperti itu, terutama di desa-desa yang ngajinya ngalong, hanya berangkat sore kemudian pulang. Itu berangkat di tes hafalan, gak hafal. Karena apa? Di rumah memang gak dibimbing, itu bahaya. Jadi kalau anakmu, adikmu ingin berhasil ilmunya, ingin dapat ilmu yang bermanfaat dan berhasil, maka bimbing ya. Dibimbing di rumah itu dibimbing. Suruh belajar, suruh sinau, suruh deres itu loh. Ya, itu jadi syarat yang kedua. Tadi pertama zukain, punya kecerdasan, kemudian wahirsin, bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga wastibarin, ini tentu sabar. Ya, yang ketiga sabar. Wastibarin itu sabar. Sabar dalam hal apa? Sesulit apapun ilmu itu, belajarlah benar, belajarlah dengan baik, sabar. Ilmu itu tidak langsung sekali disampaikan satu buku langsung masuk semua, tidak. Anda masuk satu lembar itu sudah lumayan. Maka perlu kesabaran. Ya, sabar, disinaoni, dipelajari, diteres, ditelateni. Orang tua juga harus sabar. Doakan anaknya, sabar bimbing anaknya, telaten ya. Yang ngajar ngaji, yang ngajar di sekolah juga sudah usaha, orang tua juga harus ada usahanya, sabar membimbingnya ya. Sinau, sabar suruh sinau ya, agak sedikit dipaksa tidak apa-apa ya, namanya anak kadangan main. Nah, masih di otaknya itu pengennya main, pengennya seneng-seneng sama kawannya, lupa dengan belajarnya. Itu nggak baik itu. Jadi harus sabar, tetap dibimbing ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga zukain wahirsin wastibarin wabulghatin. Nah, wabulghatin ini agak sedikit riskan ya kalau saya sampaikan. Ini tentang biaya. Bukan ke orang yang ngajar ngaji itu minta bayaran, tidak. Ya, tidak seperti itu. Biaya itu apa? Jenengan itu kalau nitipkan anak ke sekolah butuh biaya. Walaupun sekolah sekarang 9 tahun gratis di sekolah negeri, ya kan? Dibiayai oleh pemerintah itu gratis. Tapi tentu perlu biaya. Biaya transportasi, anaknya agar semangat pengen jajan ya dikasih jajan, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan ngasih jajan, sekedarnya saja, tetap diberikan edukasi, diberikan pelajaran, jangan berlebihan ketika jajan
ya. Itu kemudian perlu nanti untuk beli pulpen, beli buku tulis dan lain-lainnya, itu tentu perlu biaya-biaya yang lain. Jadi kalau pengen anaknya hasil, adiknya hasil belajar mencari ilmunya, belajarnya berhasil dapat ilmu yang bermanfaat, ya dimodali, itu. Jangan nyari semuanya yang gratis kemudian digratisi, ini seneng, jangan. Itu jangan, lupakan manage itu ya. Jangan suka nyari yang gratis-gratis, semuanya perlu biaya. Pengorbanan anak itu untuk waktunya, dia harus mau belajar, mau sinau, mau deres tadi. Kemudian pengorbanan orang tuanya, dia itu harus sabar dan mau membiayai anaknya kalau pengen anaknya berhasil. Itu ya. Jadi silahkan cari yang murah nggak apa-apa, tapi harus tetap ada biaya. Ya, tetap harus ada biaya. Ya, yang bagus itu, yang mahal dan bagus memang itu luar biasa. Kalau ada yang murah kemudian bagus, itu juga bagus itu. Tentu jangan sampai non biaya, ya, harus ada biayanya. Ya, jadi pertama tadi dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin. Sekarang yang kelima, wa irsyadi ustadin. Wa irsyadi ustadin itu apa? Harus dibimbing oleh ustadz atau guru. Ya, ngaji terutama sekolah tentu kan ada gurunya. Kalau sekolah tentu ada guru, ya kan. Kalau ngaji jangan sampai nggak ada gurunya. Dan guru itu juga harus guru yang benar, ya. Gurunya juga harus yang bisa ngajar baca Al-Quran. Kalau gurunya nggak bisa baca Al-Quran, mana mungkin anak bisa. Pasti hanya ditungguin baca seenaknya sendiri, tidak tahu panjang pendek, tidak tahu tajwid, tidak tahu makhraj, itu bahaya. Ya, seperti itu. Ngajarkan anak sholat, gurunya juga harus bisa sholat dengan benar, tahu hukum fikihnya, tahu ilmu-ilmu fikihnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, guru itu penting membimbing anak agar tidak terjerumus kepada hal yang salah, tidak terjerumus kepada pemikiran yang salah, akhirnya ke golongan yang salah, dan akhirnya ajaran-ajaran yang salah masuk ke anak tersebut karena kesalahan guru. Atau malah nggak digurukan, itu lebih berbahaya lagi. Mencari guru pun harus pilih-pilih yang memang benar-benar ilmunya bisa diakui, ilmunya benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu. Jangan asal-asal, ya. Di desa-desa ini jangan asal-asal nyari guru ngaji yang nggak bisa ngaji, bahaya. Ya, nyari guru ngaji yang memang benar dia bisa ngaji. Dia lulusan mana, dia dulu ngajinya sampai seperti apa. Nah, itu perlu, karena nanti akan membimbing anak-anakmu itu. Apalagi nggak ada gurunya, lebih bahaya lagi. Jadi yang kelima tadi harus ada gurunya, wa irsyadi ustadin. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu wa tuli zamani. Ini yang terakhir, ini sering diabaikan. Orang tua pengennya instan, anaknya ngaji setahun 2 tahun udah pinter, nggak mungkin, ya. Setahun 2 tahun mondok udah pulang udah pinter, nggak mungkin. Karena itu sudah jelas watuli zamani, perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang lama, bahkan sangat lama. Ya, coba para ulama dulu kalau belajar ngaji itu bahkan seumur hidup. Bayangan, seumur hidup. Atau mondok ada yang 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, sampai pindah ke pondok ini, pindah ke pondok ini, karena demi mencari ilmu. Lah kok ini di desa pengen pinter hanya ngaji setahun, ngaji 3 bulan, ngaji cepat-cepatan, pengen khatam Quran tapi nggak bisa baca, nggak tahu panjang pendek, nggak tahu makhraj, nggak tahu tajwidnya. Itu apaan gitu loh. Ya, jadi semua itu butuh waktu yang panjang. Jadi kalau pengen anaknya hasil, ya waktunya yang lama, gitu loh. Mulai dari dia TK, SD, SMP, SMA, atau mungkin ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian perguruan tinggi, kemudian ngaji pun juga demikian. Jadi mungkin dari pengenalan dasar, pengenalan huruf, kemudian ada syair-syair ringan yang bisa dihafal untuk anak-anak yang ada ilmunya itu. Kemudian masuk ke ilmu-ilmu alat, kemudian masuk ke ilmu praktek fikihnya, kemudian usul fikihnya, kemudian ada baru nanti Qur'annya, ada tafsirnya, kemudian hadisnya dan lain sebagainya. Itu butuh waktu yang lama. Setahun 2 tahun nggak dapat apa-apa. Ya, setahun 2 tahun nggak dapat apa-apa, itu butuh waktu yang lama.
Kalau jenengan pengen anaknya berhasil, anaknya jadi orang yang alim, ahli ilmu, pondokkan yang lama, ngajikan yang lama, carikan guru yang bagus, jenengan sabar, jenengan biayai, ya. Kemudian jenengan jangan lupa juga didoakan, ya. Doakan di rumah. Rezeki jenengan yang dibawa anak sampean untuk ngaji, barokah. Yakin, pasti barokah. Barokah itu rezeki sampean yang dipakai untuk anak sampean mencari ilmu, itu jihadmu membiayai anakmu itu, ya. Jadi itu syarat yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, 6 syarat mencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang berhasil, ilmu yang bermanfaat. Dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyati ustadzin wa tuli zamani. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.